Selamat pagi, Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Apa kabar? Baik hari ini, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, selamat tahun baru. Ye, Mudah-mudahan alhamdulillah. sehat-sehat selalu. Oke. Ustazah, hari ini membahas tentang tahun baru Hijriyah yang juga Ye, menjadi refleksi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, insya Allah begitu Mbak amin. Laras. Ye. Monggo untuk disampaikan mukadimah hari ini, Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar RRI Malang, pecinta Mutiara Pagi di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita insyaallah tambahan usia yang barokah karena kita bisa sampai pada tahun baru Hijriah 1446 ini di hari yang ketiga. Karena itu waktu yang terus berganti dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam ini sampai dengan pada tahun ini semoga adalah waktu atau usia yang barokah dengan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang terampuni dan semoga juga doa-doa yang mustajabah. Karena itu janganlah sampai sedetik pun dari kolbu kita ini tanpa rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan menuju jalan terang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh saat kita melakukan rutinitas sehari-hari, terkadang kita ini lengah akan perputaran waktu ya, sehingga waktu berlalu begitu saja tanpa disadari. Semua bergulir dengan cepatnya, apa adanya, menuju ke tahun berikutnya dengan meninggalkan ya sejuta catatan kenangan, baik itu kenangan indah maupun kenangan sedih pada tahun yang lalu. Nah, ketika momentum tahun baru Hijriah ini begitu cepatnya datang di hadapan kita baru menyadari betapa berharganya waktu ini dan kecilnya makna yang telah kita rajut selama 1 tahun. Dan karena tahun baru Hijriah 1446 ini telah kita temui ini menandakan bahwa awal lembaran baru dalam perjuangan hidup ini harus terus kita lalui juga. Sehingga momen yang baik ini adalah akan menjadi waktu yang tepat untuk terus
mengevaluasi diri atau muhasabah, merenungkan perjalanan spiritual kita di tahun yang lalu. Dan kita ingin melangkah ini menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Para pendengar sekalian, muhasabah dasar dari bahasa Arab hisab yang berarti menghitung atau memperhitungkan, ya. Maka dalam konteks Islam muhasabah diri itu berarti introspeksi dan evaluasi diri dari segala perbuatan dan amalan yang telah kita lakukan. Apakah itu ibadah, akhlak, maupun muamalah. Nah, melakukan muhasabah diri, utamanya di tahun baru Hijriah ini, adalah sangat-sangat memberikan urgensi yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama akan meningkatkan kesadaran diri. Dengan bermuhasabah terus-menerus membantu kita untuk lebih sadar akan kekurangan dan kesalahan yang telah kita perbuat. Itulah supaya mendorong kita untuk melakukan perbaikan diri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, auzanu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbang-timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Maka dengan bermuhasabah ini juga di momen tahun baru Hijriah ini memperkuat iman dan ketakwaan kita. Kita renungi, kita tadaburi perjalanan spiritual kita, sehingga betul-betul sadar dengan sepenuhnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termotivasi untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita di surat Al-Imran terakhir itu bahwa ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Demikian juga dengan terus bermuhasabah diri, merenungi perjalanan kita, menengok perjalanan kita di tahun yang lalu, akan menumbuhkan rasa syukur. Lebih bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah siapa yang bersyukur pada hakikatnya adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur, yaitu tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Insya Allah dengan terus kita melakukan muhasabah ini, para pendengar akan menentukan tujuan yang lebih jelas. Kita dapat mengevaluasi target pencapaian kita di tahun yang lalu ya, sehingga dapat menentukan tujuan yang lebih jelas dan insya Allah lebih terarah di masa yang depan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar sekalian, langkah yang dapat kita lakukan untuk bermuhasabah diri ini di awal 1446 Hijriah ini tentu saja kita upayakan punya waktu khusus, kita sisihkan senantiasa di antara kesibukan kita ya, yang bisa bebas dari gangguan dan kesibukan itu ada waktu khusus. Usai salat subuh kah? Atau pada maghrib kah? Atau setelah isya? Sehingga akan bisa mengingat kembali perjalanan setahun yang lalu. Kita lihat bagaimana banyak positifnya atau sebaliknya banyak hal-hal negatif yang terkerjakan. Dan itu kita bisa menilai ibadah dan amalan kita yang selama setahun terakhir ini. Sudah konsistenkah dalam menjalankan ibadah wajib? Sudah sesuai dengan aturan Allah kah? Atau masih banyak yang tercecer? Dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apakah juga sudah kita ikuti? Dan sejauh mana kita bermuamalah kepada sesama manusia? Sudahkah menjadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungan kita? Dan bagaimana catatan akhlak kita? Sudahkah menjadi pribadi yang juga rahmatan lil alamin? Sehingga rupanya juga kita perlu membuat daftar kekurangan dan kesalahan. Sehingga akan bisa terlihat hal-hal itu tidak akan kita ulangi lagi. Betul-betul kita berazam niat betul. Jangan sampai mengulangi kesalahan, kekhilafan yang sama. Dan dengan itu kita akan bisa mencari akar permasalahan dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Boleh jadi banyak ilmu yang belum kita serap, atau keimanan yang belum mantap, atau motivasi yang melemah. Nah, inilah perlunya perenungan, pengkajian spiritual diri kita masing-masing. Sehingga nanti akan bisa tersusun rencana perbaikan untuk bisa mencapai target yang jelas, terukur, bisa kita capai. Ibadah sunnah saya atau istilahnya dari ibadah mahdho saja, bagaimana sunnah rawatib kita atau puasa-puasa kita, adakah yang wajib yang masih juga belum terbayarkan sehingga terkurangi puasa sunnah kita. Para pendengar sekalian, dan semuanya ini adalah tidak boleh luput terus memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sejauh mata memandang, sepanjang telinga mendengar, dan sebanyak lisan kita berbicara, mungkin di sana banyak kesalahan. Dan kadang-kadang tanpa terasa
masih kurang bersyukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin juga protes pada Allah. Karena itu harus wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Untuk bersegera kepada ampunan Allah. Yang siapa yang bersegera pada ampunan Allah akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Dan itulah sebagai ciri orang yang bertakwa. Para pendengar sekalian, dan dengan mohon ampun ini sekaligus diiringi dengan mohon pada Allah keteguhan hati. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa hati manusia itu berbolak-balik, udah berubah sebagaimana air yang mendidih. Karena itu keistiqomahan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak boleh putus. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Diiringi terus dengan doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Para pendengar sekalian dan Mbak Laras, maka menjadikan muhasabah ini sebagai kebiasaan. Dan kebiasaan ini pada hakikatnya ya tidak hanya pada momen tahun baru ini saja, tetapi sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan muhasabah secara berkala, kita akan dapat terus meningkatkan kepribadian yang lebih baik. Bukankah yang kita harapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Karena itulah sekali lagi semua ini adalah menjadi momen yang istimewa, saya katakan ya, titik balik untuk memulai kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan tentu saja bersungguh-sungguh agar tekad kita ini insya Allah semakin menguatkan kita menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan yang kita harapkan adalah betul-betul bisa berakhir husnul khotimah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Mbak Laras. Baik, Ustazah Mai, terima kasih untuk mukadimah yang disampaikan di momen pergantian tahun ini. Mudah-mudahan memang menjadi tempat kita untuk bermuhasabah begitu ya, Ustazah ya. Tapi tidak harus menunggu pergantian tahun ya, Ustazah ya. Harus sering-sering ya. Baik. Ini saya mengundang Anda pendengar melalui WhatsApp di 081555600915 atau juga boleh telepon di 495850. Ada yang sudah bergabung melalui line telepon? Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Rohman. Pak Rohman, nggih. Ya, oke. Silakan Pak Rohman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah ya. Kita menemui tahun 1 Muharram 1444
46. Sehingga kayaknya umur kita sudah berkurang lagi. Ya. Betul. Tapi yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan tentang puasanya. Puasa Asyura itu seandainya itu kan tidak ada perintah Nabi ya Ustaz ya. Puasa 1 Muharram sampai tanggalan itu yang ada hanya Tasu'a dan Asyura. Itu pun ketika Rasulullah tanya dengan para orang-orang Yahudi, ini puasa apa? Ini memuasai kemenangan Nabi Musa. Sebenarnya yang lebih hak ini saya untuk berpuasa ini. Rasulullah kan seperti itu. Nah, tapi ketika begitu Rasulullah, insya Allah tahun depan kalau saya masih berumur panjang, maka saya akan berpuasa. Seandainya ada kata-kata itu saja, kita melakukan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Ini kan tidak ada perintah Nabi langsung, tapi yang ada perintah itu Tasu'a dan Asyura. Tapi kita untuk sedikit untuk puasa istilah tirakatan itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 8, apakah ya mendapatkan pahala? Karena tidak ada perintah Nabi langsung dan ada tanggal 9 dan tanggal 10. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah, penjelasannya mudah-mudahan Ustazah selalu menjadi harapan saya untuk menguatkan iman kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman menanyakan terkait puasa di luar puasa Tasyu'a dan Asyura begitu ya Ustazah? Iya, karena kalau namanya Asyura itu kan memang dari kata 10 itu 10. Maka kemudian puasanya adalah puasa Asyura 10 Muharram, ya sudah 10 tanggal 10. Karena memang itu momennya waktu itu adalah kemenangan Nabi Musa. Dan sehingga Nabi Musa melakukan itu. Sedangkan itba kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad juga waktu itu melakukan terus menerus karena waktu itu juga belum ada perintah puasa Ramadan. Tapi kemudian senyampang sudah ada puasa Ramadan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kok sama ya dengan orang-orang Yahudi. Ya wis, kalau begitu kalau ada usia saya nanti tanggal 9 itu kita puasa, jadi 2 hari. Nah, ini karena Rasulullah belum melakukan, tapi Rasulullah kan sudah ngendiko, sudah bersabda, jadi boleh dilakukan. Sedangkan yang ditanyakan Pak Rohman tadi, kaitannya yang tidak diperintahkan dan juga tidak dicontohkan, ya sebaiknya ya tidak usah dilakukan, wong tidak ada contohnya. Jadi hal-hal yang sekalipun itu terlihat baik, tetapi memang tidak ada contohnya, ya diganti dengan amaliyah yang lain. Bersedekah, ya kemudian memperbanyak zikir dan sebagainya. Menurut hemat saya seperti itu, Pak. Walaupun terasa kemudian baik, tetapi kalau tidak dicontohkan, karena kaitannya dengan ibadah, ya tidak usah dilakukan. Kecuali kalau itu berupa muamalah, ya hal-hal yang baik terus kita lakukan. Ya, karena Rasul mengatakan antum a'lamu fi umuri dunyakum maksudnya. Jadi kamu yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu, lakukan. Sehingga sekarang ada menyetek dan sebagainya yang zaman dulu tidak ada. Pokoknya perbaikan keduniawan boleh, karena lebih canggih. Tetapi kalau dalam urusan ibadah, sungguh Rasulullah sudah mengatakan di Al-Maidah kan, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah sempurna.
al-yauma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina, karena sudah lengkap sempurna. Gitu ya Pak Rohman. Baik. Terima kasih untuk Pak Rohman sudah terjawab untuk pertanyaannya. Kemudian di WhatsApp saya bacakan pertama ini ada Pak Sultan yang ada di Sudimoro. Selamat pagi. Maaf Ustazah menanyakan di luar topik menjadi pertanyaan saya. Ini seorang suami mentalak satu istrinya, kemudian setelah 1 tahun tidak rujuk resmi berpisah rumah, apakah status sang istri tetap talak 1 yang boleh dinikahi lagi? Atau sudah berubah menjadi talak 3, tidak boleh dinikahi lagi kecuali sudah bercerai dari suami yang lain? Mohon petunjuknya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sultan. Kalau masih talak 1, ya karena sudah lebih dari salah satu guru 3 kali suci 1 tahun, lebih dari 3 bulan 10 hari, maka kalau ingin menikahi lagi atau rujuk, ya harus ada wali dan juga bisa dikatakan mahar, walaupun jadi seperti pernikahan ulang, ya. Karena masih talak 1 boleh, walaupun sudah 1 tahun lebih, bukan berarti otomatis talak 3, bukan, masih tetap talak 1, ya. Kalau kemudian sama-sama ingin berislah, memperbaiki diri, nah semoga tidak akan terulang lagi hal seperti betul-betul ingin memperbaiki diri tadi, kaitannya dengan momen hijriah ini ya, menuju masa depan yang lebih baik untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kecuali kalau sebuah perceraian sebelum habis salah satu guru, ya ini langsung berislah, kemudian saling meminta izin dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya rujuknya tidak dengan seperti pernikahan yang baru lagi, begitu. Baik. Berarti kalau belum sampai 3 bulan berarti bisa langsung berbaikan secara memperbaiki otomatis. diri langsung. Sepurone ya, salah aku, ya saya juga sama secara emosi ya, gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan 10 hari, apalagi 1 tahun, ya harus sudah. Tapi tetap masih talak 1. Baik. Maksudnya ijab kabul ulang gitu ya, Ustazah? Ya, jadi harus ada wali yang menyaksikan, yang menikahkan lagi. Baik, Pak Sultan yang ada di Sudimoro sudah terjawab pertanyaannya, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Kemudian ada juga hamba Allah ending mobile 1909. Apakah amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Muharram Ustazah Mai, apakah Allah akan mengampuni segala dosa kecil dan dosa besar kita? Terima kasih, semoga Ustazah sehat selalu dan dalam rahmat Allah. Amin. Ya. Selama kita, saya katakan tadi Imran 133 itu wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Dan ini kemudian dengan bersungguh-sungguh, ya di surat Az-Zumar juga, ya ibadiyal musrifun, hai orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Lah dosa ini besar maupun dosa kecil, dosa kecil maupun dosa besar. Yang dosa besar ini akan bisa terampuni kalau betul-betul sudah dilepaskan semuanya dan kemudian diikuti dengan taubatan nasuha, ya maka akan bisa terampuni. Dan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya adalah betul-betul, dari tobatnya orang yang berdosa besar yang betul-betul itu, yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi, diikuti perbuatan baik, itu tetap akan terampuni. Bukankah sudah ada kisah yang membunuh sampai 100 orang? Karena dengan kesungguhannya pun itu kan dosa besar, tetapi belum sampai melakukan amalan, tapi sudah ada keniatan yang baik dan sudah dekat pada tempat yang dituju untuk bertobat, Allah mengampuninya.
Ya. Asalkan sekali lagi betul-betul berjanji dan memang itu dilakukannya, kemudian diikuti dengan banyak amal soleh, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, terima kasih untuk hamba Allah yang Mobile 1909 sudah terjawab pertanyaannya. Ada yang bergabung melalui line telepon 4958850. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, dengan siapa? Pak Irwan. Oh ya, Pak Ahmad Irwan. Irwan dari Bandung Timur. Bandung Timur, monggo Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Begini Bu, sekarang sudah bulan Muharram ya. Tahun hijrah. Di sini mungkin saya sudah 3 tahun Bu, ini bulan hijrah dalam hidup seperti begini kan. Ternyata banyak terjadi muhasabah gitu kan. Dan doanya mudah-mudahan anak-anak saya Bu diberi kesolehan, kesadaran bahwa karena hidup seperti begini bukan jalan hidup Pak Bu sini ya. Karena banyak sekali tantangan, justru lebih banyak tantangan atau godaan hidup sendiri seperti ketika punya istri, ketika ada istri Bu ya begini. Karena itu, nah makanya saya di sini saya dekat dengan para ulama para ulama lingkungan, dekat dengan para tausiah di area itu, dari Malang itu kan ada Ibu Hajah Maisaroh yang sering siaran, Ibu Hajah Rukmini Amar, Pak Amsiono itu kan, itulah dekat. Kenapa? Pendidikan saya seperti terjerumus ke hal-hal yang bersifat hewani lah sepertinya Bu ya, karena manusia itu kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rasa terhadap lawan jenis, makanya saya dijauhkan dari sifat-sifat yang hewani. Nah itu seperti dan itu yang pertama. Bagaimana? Yang kedua, anak saya kan yang paling gede perempuan ya Bu ya, perempuan yang paling gede itu paling bawel, paling perhatian. Makanya anak saya yang paling gede tidak boleh saya punya istri lagi. Kenapa? Kan malu kata menambah koleksi. Kecuali begini, anak saya yang gede nih, sok cari mantan-mantan bapak yang sendiri. Tikalah mantan bapak, janganlah mencari istri yang lain lagi. Carilah, saya begitu. Nah bagaimana? Mudah-mudahan bagaimana para ibu ya tentang anak saya yang perempuan yang paling gede, sikapnya seperti itu. Saya tidak diperbolehkan punya istri yang kecuali mantan-mantan bapak yang masih sendiri katanya. Sok cari ada yang mau kira. Nah bagaimana? Mohon doanya dari Bu Ustadzah bahasa supaya saya dijauhkan dari sifat hewani hidup seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih seru Pak Irwan ini. Pak Irwan, bagaimana dengan anak perempuan panjenengan, katakan gitu ya. Insya Allah ada benarnya. Benarnya karena kan yang sudah tahu selama ini bersama panjenengan dan juga sudah tahu watak panjenengan, ya. Dan itu yang tidak ingin istilahnya konyol lagi Bapak ini nanti belum bisa menggapai yang terbaik kemudian cerai lagi. Maka ada baiknya ya. Karena sudah sekali lagi sudah tahu apa selama ini perjalanan panjenengan dan yang menemani panjenengan karena ini anak mbarep ini ya tidak. Saya yakin juga adalah untuk kebaikan, kebahagiaan bapaknya ini ya. Karena ayah juga menjadi cerminan, motivasi, spirit bagi dirinya. Nah, semoga saja dari Pak Irwan pribadi sendiri, dari muhasabahnya ini akan menghasilkan kebijakan yang terbaik. Ya dicoba kalau memang ada mantannya yang bisa diajak kembali dengan harapan menata kembali yang baik, semoga saja diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mohon pada Allah terus zikirnya, Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, diberi kemudahan, jangan diberi kesulitan. Insya Allah kalau kita minta pada Allah dengan sungguh-sungguh, kan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kecuali nanti kalau sudah mentok mau kembali minta izin atau kebijakan dari Putrinda, karena juga tidak ingin menikah malah jauh dengan anak ini. Padahal harapannya adalah bersatunya kembali keluarga yang bahagia. Begitu ya Pak Irwan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang telepon di 4955850. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Priyo di Keromengan. Pak Priyo. Betul. Di Keromengan, monggo Pak. Iya. Ini mau tanya pertema Monggo Pak. kepada Ustazah. Ini mau tanya bagaimana hukumnya seorang tunanetra menjadi imam sholat. Bagaimana hukumnya, mungkin diperbolehkan atau enggak, karena kadang dalam hati itu kurang pede, mungkin demikian. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun Allah mengurangi cahaya mata, salah satu inderanya, tetapi kalau seorang hamba itu satu, dia adalah hamba yang taat, hamba yang soleh, bisa dipercaya, apalagi fasih, ya kenapa tidak Pak? Boleh, ya. Sehingga kalau toh itu adalah personil diri, ya tidak usah ragu-ragu, dan itu memang apalagi kemudian sudah diakui oleh jamaah di sekitarnya, malah ini yang tunanetra bacaannya lebih bagus, makhrajnya, tajwidnya, dan bisa menjadikan wajilat qulubuhum, sekedar boleh ya, karena itu kan istilahnya dalam gerakan-gerakan secara fisik yang lain tidak ada pengurangan, ya maka boleh ya Pak Priyo, ya silakan saja. Dan itu banyak kita lihat para tunanetra yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suaranya bisa menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang sekecil dulu beribu-ribu hadis hafal, ya, dan juga hafid, sementara mungkin kita ini termasuk saya saja belum bisa hafizah, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai imam sholat. Baik, terima kasih Pak Priyo yang dari Keromengan. Kemudian ada WhatsApp ini dari hamba Allah 6678, menanyakan terkait dengan puasa Asyura dan Tasyu'a tadi itu, Ustazah Mai. Ini katanya kan tahun ini dilaksanakannya itu Senin Selasa atau Selasa Rabu, karena kan orang NU 1 Muharramnya Senin, sedangkan Muhammadiyah 1 Muharramnya hari Minggu. Nah, mana yang lebih afdol untuk puasa Tasyu'a Asyura itu tanggal 9-10 atau 10-11 katanya gitu? Sekarang itu tanggal 3. Berarti tanggal 9-nya Insya Allah 15 apa? 7, 8, 9. Tanggal Selasa Mbak ya? Tanggal, iya seperti tanggal 16 ya? Iya, 15-16 Kak Ustazah. Bentar saya lihat sih. 9, Ya. 3, 4, 5. 15-16. Mana yang panjenengan yakini yang ya
Jadi secara kalender dan memang sudah insya Allah sama kok ini, tidak sama lagi toh. Ya, jadi pada memang 1 Muharram itu tanggal 7. Apa ada yang 1 Muharram tanggal 8? Nah, ini tadi disampaikan katanya di NU 1 Muharramnya hari Senin tanggal 8 kemarin, Ustazah. Ya, ya jadi panjenengan mana yang panjenengan yakini begitu. Ya, jadi terserah, monggo kalau jenengan meyakini tanggal 1 Muharramnya itu tanggal 8, ya monggo jenengan undur berarti 16-17. Ya, tetapi kalau secara global yang sudah bersama-sama tanggal 1 ya berarti Senin Selasa. Begitu saja. Tidak usah repot wis. Baik, berarti kalau ngikut yang di tanggal 7 untuk tahun barunya berarti tanggal 15-16 ya, 15-16 Juli, Ustazah. Baik, terima kasih untuk hamba Allah di mobil 6678. Kemudian ada juga Buati, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, yang menolong kita jika sudah meninggalkan amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Jika ketiganya kita tidak punya, maka amal soleh apa yang bisa menolong kita di akhirat, Ustazah? Terima kasih. Ya, ya jadi insya Allah sekecil apapun, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu. Ya. Jadi kecuali kalau enggak punya belas itu kan berarti memang tidak melakukan amalia, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak pernah karena tidak punya tanah untuk diwakafkan, tidak punya harta untuk ditinggalkan. Tetapi sekecil apapun mungkin pernah memberikan nasihat kepada seseorang dan itu menjadi kebaikan bagi hidupnya, itu termasuk amal soleh, ya. Walaupun kemudian tidak punya anak kandung, tetapi pernah memberikan sesuatu kepada seorang. Makanya itulah Rasulullah sangat bijak memakai kata awaladin soleh, tidak duriyatan thayyibah. Kalau duriyah sebagaimana doanya Nabi Zakaria, Robbi habli min ladunka duriyatan thayyibah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, itu yang terlahir dari rahim istrinya. Tetapi Rasulullah memakai kata awaladun soleh. Anak yang soleh ini siapa saja, bukan anak kandungnya sendiri yang pernah disantuni, yang pernah walaupun hanya sekedar diusap kepalanya, kemudian diberikan sesuatu dan didoakan, dan itu kemudian menjadi kesenangan baginya, akan membawa memberikan doa kembali, maksud saya, kepada seseorang itu, maka ini yang termasuk seperti itu, insya Allah, ya. Allah sangat teliti perhitungannya sekecil apapun. Seperti itu pun, ya. Jadi jangan khawatir yang merasa usah tidak punya anak, ya. Tetapi anak siapa saja, anak asuh, anak yatim, bahkan keponakan atau siapapun yang pokoknya pernah disantuni, diberi kebaikan, itu juga menjadi aset nanti setelah kita tiada. Begitu je Buati. Baik, ini sudah di penghujung acara, Ustazah Mai, monggo disampaikan untuk sebagai penutup pada pagi hari ini. Alhamdulillah Mbak Laras dan seluruh pendengar sekalian, baik yang via WhatsApp maupun yang telepon langsung, Pak Irwan, Pak Priyo, ya, dan Pak Rohman. Semoga semuanya tetap punya azam, itu niat yang kuat bahwa kita semuanya ingin merefleksi diri kita di momen awal tahun baru Hijriah ini, ingin menjadikan
perjalanan spiritual kita, ibadah kita, amaliyah kita menjadi lebih baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama nyawa masih di kandung badan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak lelah untuk berbuat baik, tidak lelah untuk bersyukur, karena semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi, summa naudzubillah min dzalik. Dan semuanya ini tidak boleh luput dengan doa-doa, zikir-zikir yang akan semakin menebalkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah lebih sayang, lebih senang kepada orang yang merasa bersalah, berdosa, kemudian bertobat yang sungguh-sungguh dibandingkan dengan orang yang membangga-banggakan amal solehnya. Demikian para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi obat terbaik, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam kesulitan, semoga dilepaskan dari kesulitannya. Ya, karena itulah tidak lain dan tidak bukan, kita luruskan hati kita hanya untuk Allah semata. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Maisarah SPD, Ustazah